Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Selamat datang di episode terbaru, Karam Kali Aja Seram. Hari ini, Mr. Randi punya cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding tapi tetap dengan gaya santai. Pernah nggak kalian pulang dari ngaji sendirian? Jalanan sepi, gelap, dan rasanya kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tenang aja, Mr. Randi kali ini bakal cerita soal Faiz, yang nekat pulang mengaji sendirian, dan, ya, sepertinya dia nggak benar-benar sendirian, deh. Yuk, siap-siap dengerin cerita, pulang mengaji di malam gelap. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markilai, mari kita mulai. Pulang mengaji di malam gelap. Malam itu, hujan turun rintik-rintik ketika Faiz dan teman-temannya selesai mengaji di surau kampung. Karena hujan makin deras, teman-temannya memutuskan untuk menginap di rumah Ustaz. Tapi Faiz keras kepala. Dia bilang, rumahku dekat, cuma lewat gang belakang aja kok. Lagian, Bapak pasti nungguin di rumah. Faiz melangkah sendirian. Jalan setapak di gang belakang itu sepi, hanya ditemani suara deras hujan yang memecah keheningan malam. Gang itu memang terkenal angker, apalagi ada kuburan tua di ujungnya. Tapi Faiz tak pernah percaya cerita-cerita seram dari teman-temannya. Sambil berjalan cepat, Faiz merapatkan sarungnya. Tengah-tengah jalan, dia melihat seseorang di ujung gang. Sosok itu berdiri memunggunginya, diam tanpa bergerak. Faiz mengernyitkan dahi, tapi ia merasa yakin itu pasti warga kampung yang kebetulan lewat. "Assalamualaikum," teriak Faiz. Sosok itu tak menjawab, hanya diam saja. Perasaan Faiz mulai tak enak, tapi dia terus berjalan. Saat ia semakin dekat, barulah dia sadar. Orang itu tidak memakai payung, tidak juga mengenakan penutup kepala. Namun, tubuhnya tetap kering. Tak ada setetes air hujan pun membasahi bajunya. Jantung Faiz berdetak kencang. Langkahnya semakin lambat, tapi dia tak punya pilihan selain melanjutkan. Begitu Faiz berada tepat di belakang sosok itu, tiba-tiba, sosok tersebut berbalik. Wajahnya, tak ada, hanya kulit pucat kosong dengan cekungan hitam tempat seharusnya ada mata dan hidung. Dengan suara yang terdengar seperti desis angin malam, sosok itu berkata, "Mengapa kau pulang sendirian?" Faiz terpaku, tak bisa bergerak. Keringat dingin mulai bercucuran, meski tubuhnya basah karena hujan. Dalam ketakutannya, Faiz segera memutar tubuh dan berlari sekencang-kencangnya. Namun, semakin cepat ia berlari, semakin ia merasa langkah-langkah sosok itu membuntutinya, makin dekat, makin mendekat. Sesampainya di rumah, pintu depan sudah terbuka lebar. Bapaknya berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. "Faiz, kenapa baru pulang? Udah lewat tengah malam. Ibumu sampai sakit nungguin kamu." Faiz kebingungan. Baru pukul 8 tadi dia keluar dari surau. Bagaimana mungkin sudah tengah malam? Saat Faiz masuk ke rumah dan menutup pintu, samar-samar terdengar suara dari luar. "Kenapa kau pulang sendirian?" Sejak malam itu, Faiz tak pernah lagi berani pulang mengaji sendirian. Ia selalu memastikan ada teman yang menemani, apapun yang terjadi. Malam berikutnya, Faiz tetap pergi mengaji, tapi kali ini ia tak mau lewat gang belakang. Teman-temannya heran melihat perubahan sikap Faiz, yang biasanya selalu sok berani. "Kenapa, Faiz, tiba-tiba jadi penakut nih?" goda Iman, teman sebangkunya. Faiz hanya tersenyum kecut. Tidak ingin menceritakan pengalaman seram yang baru saja dialaminya. "Udah, pokoknya aku nggak mau lewat situ lagi. Kalau mau pulang bareng, lewat jalan besar aja." Selepas mengaji, mereka beramai-ramai pulang bersama. Tawa canda mewarnai perjalanan mereka yang ramai. Sampai tiba-tiba, di tengah jalan, mereka melihat seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan.
Anak itu memakai baju koko putih lusuh dan kopiah hitam yang terlihat basah kuyup oleh hujan yang baru saja reda. Siapa tuh? Bukannya ini jalan sepi, ya? Tanya Iman, mulai merasa aneh. Faiz langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Anak itu berdiri persis di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, dan wajahnya tidak terlalu jelas karena tertutup bayangan. Namun, sepertinya dia menatap lurus ke arah mereka. "Assalamualaikum," kata anak itu pelan, hampir tak terdengar. Seketika suasana jadi hening. Semua mata tertuju pada anak kecil itu. Salah satu dari mereka, Rizal, yang terkenal sok berani, maju mendekati anak itu. "Waalaikumsalam, kamu siapa? Kok sendirian malam-malam di sini?" Anak itu tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Saat Rizal mencoba menyentuh bahunya, tiba-tiba anak itu mendongak, dan di bawah lampu yang kembali menyala terang, wajahnya terlihat jelas. Hanya saja, wajah itu tidak ada. Bukan hanya kosong seperti yang dilihat Faiz sebelumnya, tapi wajah itu sekarang tampak seperti bayangan kabur yang bergoyang, seperti asap yang mencoba membentuk wajah, namun terus berubah. Dari bibir anak itu terdengar bisikan lirih, "Kenapa kalian pulang sendirian?" Faiz segera berteriak. Lari, semua langsung berlari pontang-panting meninggalkan tempat itu. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Faiz merasa napasnya tersengal, namun ia tak bisa berhenti berlari. Apalagi setelah mendengar suara tawa kecil yang melayang-layang di udara. Suara anak itu. Sesampainya di rumah, wajah Faiz pucat pasi. Ia langsung masuk tanpa banyak bicara. Dan malam itu dia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan anak kecil itu muncul lagi di benaknya. Malam terasa begitu panjang, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Besoknya, Faiz memutuskan untuk menemui Ustaz Rahman, guru ngajinya. Ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Dari sosok tanpa wajah di gang belakang hingga anak kecil yang mereka temui semalam. Ustaz Rahman mendengarkan dengan wajah serius. Setelah Faiz selesai bercerita, Ustaz Rahman pun berkata, "Ada yang tidak beres di kampung kita, Faiz. Sepertinya ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang lama terabaikan. Kita harus segera bertindak sebelum ada korban." Ustaz Rahman pun memimpin doa bersama di surau malam itu, mengumpulkan semua warga dan anak-anak mengaji. Suasana begitu tegang, dan di tengah-tengah doa, terdengar suara langkah kaki di luar surau. Namun, tak ada satupun yang berani melihat keluar. Satu hal yang pasti, sejak malam itu, gang belakang dan jalan kecil di kampung itu tidak pernah lagi dilewati siapapun, terutama saat malam tiba. Dan begitulah akhir dari kisah Faiz dan teman-temannya. Sejak kejadian itu, gang belakang dan jalan kecil di kampung mereka nggak pernah lagi dilewati orang, apalagi pas malam. Jadi, buat kalian yang habis pulang mengaji, ingat-ingat, ya, jangan pulang sendirian. Siapa tahu, ada yang diam-diam nungguin kalian di ujung gang. Oke deh, sampai ketemu di episode Karam Kali Aja Seram berikutnya. Tetap hati-hati di jalan pulang. Dan jangan lupa, kali aja ada yang ngikutin di belakangmu. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada satu cerita lagi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Karam Kali Aja Seram, podcast horor yang akan bikin bulu kuduk kalian berdiri. Tapi nggak lupa buat kita ketawa bareng di tengah ketegangan. Kali ini, gue bakal ceritain pengalaman mistis yang terjadi waktu gue masih sekolah, yang benar-benar nempel di ingatan gue sampai sekarang. Cerita ini tentang gimana gue dan teman-teman di organisasi teater, nggak sengaja bikin penghuni di gudang sekolah marah. Dan kejadian horor itu benar-benar bikin kami ketakutan. Tapi ya, tetap ada aja momen-momen konyol yang bikin kita pengen ketawa meski lagi dikejar-kejar setan. Penasaran gimana ceritanya? Dengerin terus sampai habis ya. Dan pastikan kalian gak sendirian saat mendengarkan. Siapa tahu, ada yang ikut dengar di belakang kalian. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markilai, mari kita mulai.
Teater Angker, hai, nama saya Widya. Saya ingin menceritakan sebuah kejadian yang terjadi 10 tahun yang lalu. Walau sudah cukup lama, peristiwa ini masih membekas dalam ingatan saya dan teman-teman saya sampai hari ini. Waktu itu, saya masih kelas 2 SMA dan bergabung dalam sebuah organisasi teater. Kami menghadapi masalah besar dari semua organisasi di sekolah, hanya kami yang tidak memiliki ruangan khusus. OSIS, ekskul seni, semuanya punya ruang sendiri. Sementara kami, anak-anak teater, harus bekerja tanpa tempat tetap. Tapi, keadaan itu berubah ketika kami berhasil memenangkan juara 1 lomba teater tingkat provinsi. Kepala sekolah akhirnya mengakui kerja keras kami dan memberi kami sebuah ruangan. Sayangnya, itu hanya sebuah gudang tua yang terbengkalai. Gudang itu penuh debu, kursi-kursi patah, meja-meja berantakan, dan baunya lembab serta pengap. Meski kecewa, kami tidak punya pilihan. Dengan semangat, kami membersihkan gudang itu, mengeluarkan barang-barang tua, mengecat ulang dindingnya, dan menggelar karpet merah. Tempat itu berubah menjadi sanggar sederhana, dan kami sangat bangga. Semua berjalan lancar sampai suatu malam. Setelah latihan selesai, kami duduk melingkar di lantai, bercanda dan tertawa bersama. Aini, teman dekatku yang tomboy, duduk di sebelahku. Tiba-tiba, di tengah tawa riuh, Aini berkata bahwa lehernya terasa sakit seperti kecetit. Aku berusaha membantu, tapi keadaan tiba-tiba berubah aneh. Wajah Aini memucat, matanya melotot, dan tubuhnya kaku. Sebelum kami bisa bertanya, suaranya berubah dari suara Aini yang biasa menjadi suara berat, besar, dan mengerikan. Kalian harus pergi dari sini, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Kami semua terpaku, kakak kelas, adik kelas, semuanya mulai panik, termasuk aku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Marji Lilin, penguasa tempat ini. Dia mengatakan bahwa kami telah mengganggu tempatnya dan kami harus segera pergi. Semakin kami mencoba menenangkan Aini, semakin keras tawanya dan semakin sulit mengendalikannya. Lalu, tiba-tiba Aini terdiam. Kami pikir dia sudah sadar, tapi suaranya berubah lagi, kali ini lebih halus, tapi tidak kalah menyeramkan. Sosok lain memperkenalkan dirinya sebagai Sirihi, bawahan Marji. Dia memperingatkan kami untuk segera meninggalkan gudang itu, atau dia akan terus mengganggu kami. Dan yang paling mengerikan adalah, Sirihi mengatakan bahwa dia adalah hantu tanpa kepala. Saat itu, salah satu adik kelas kami datang membawa guru agama. Syukurlah, guru agama itu berhasil mengusir Marji dan Sirihi dari tubuh Aini. Kami semua segera keluar dari gudang dengan perasaan lega. Tapi ternyata, itu belum berakhir. Begitu kami keluar dari gudang, Aini kerasukan lagi. Marji kembali dan kali ini dia lebih agresif. Mengatakan kalau kami tidak meninggalkan gudang itu untuk selamanya, dia akan mengambil nyawa Aini. Aku sangat ketakutan, karena aku sahabat terdekat Aini. Saat itu aku mulai menangis, merasa tak berdaya. Aini mulai menangis dalam keadaan kerasukan. Dia memohon padaku, Widya, tolong, aku nggak kuat, aku nggak mau begini. Sementara itu, Marji terus mengancam. Dia berkata bahwa Sirihi sudah mengambil sebagian dari raga Aini dan bahwa kami tidak akan bisa melarikan diri darinya. Kami pun mulai membaca doa-doa yang kami bisa, berharap bisa mengusir roh-roh tersebut. Namun yang paling mengerikan adalah, sambil kami membaca doa, sosok yang merasuki Aini mulai ikut komat kamit. Suaranya menirukan doa-doa kami, seolah-olah mengejek dan melawan. Ketika sosok yang merasuki Aini mulai mengikuti bacaan ayat-ayat kami, suaranya terdengar seperti meledek kami. Tidak jelas apa yang dia katakan, tapi hal itu membuat kami sangat terkejut. Saat itu aku buru-buru berteriak, "Kak, cepat, tutup mulutnya Aini, biar dia nggak bisa ngomong." Salah satu kakak kelas kami, dengan ragu, menutup mulut Aini. Namun, seketika itu juga Aini menggigit tangannya dengan keras. Kakak kelas kami menjerit kesakitan, dan dengan cepat menarik tangannya. Dalam keputusasaan dan ketakutan, dia mengumpat, "Gila nih setan, keluar lu dari Aini, jangan ganggu kami." Tiba-tiba, seorang guru perempuan datang. Bukan guru agama, tapi dia berusaha berbicara dengan sosok yang merasuki Aini. Sosok itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Marji, meminta air. Kami semua teringat peringatan guru agama sebelumnya,
bahwa apapun yang diminta hantu, jangan pernah dituruti. Tapi guru kami ragu, dan berkata, berikan saja air, siapa tahu dia mau pergi. Kami semua bingung. Tapi akhirnya kami mengikuti perintahnya dan memberikan segelas air. Sosok itu meminum air tersebut. Tapi seketika, dia menyemburkannya ke wajah guru kami. Guru kami terkejut, dan langsung pergi untuk berganti baju, meninggalkan kami berlima bersama Aini yang masih kerasukan. Beberapa teman lainnya menunggu di luar pintu. Suasana semakin mencekam. Hari sudah mulai sore, jam menunjukkan sekitar pukul 4, dan sekolah sudah sepi. Semua murid sudah pulang, menyisakan hanya kami dan guru-guru yang masih bertahan. Di dalam ruangan, kami kebingungan, sampai akhirnya ada seorang guru lain yang berkata, siapa yang bisa azan? Coba kita azan. Salah satu kakak kelas kami, Omen, dengan penuh percaya diri berkata, saya, Bu. Saya bisa azan. Kami lega karena ada yang berani mencoba. Omen pun berdiri, berjalan ke tengah ruangan, dan mulai mengumandangkan azan. Tapi yang terjadi sungguh mengejutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ucapnya. Tapi tiba-tiba, suaranya terputus. Kami semua terdiam, merasa ada yang tidak beres. Ternyata, Omen salah dalam mengucapkan azannya, dan semua langsung tertawa. Momen tegang itu sedikit terpecah oleh kelucuan tak terduga. Tapi suasana segera kembali serius. Azan pun dilanjutkan oleh guru MTK kami, Pak Tata. Setelah azan selesai, Aini mulai terlihat lebih tenang. Doa-doa terus dibacakan, dan akhirnya dia mulai sadar. Meski lemah, guru kami lalu menyuruhku dan teman lain, Akil, untuk membopong Aini pulang. Namun, ada satu masalah. Aini tinggal sendirian di rumahnya, karena keluarganya sedang di luar kota. Dan karena aku adalah sahabat terdekatnya, aku yang harus menemani dia malam itu. Aku sedikit takut, tapi tak punya pilihan. Aku dan Akil akhirnya memutuskan untuk membawa Aini pulang. Kami berdua memapahnya. Satu lengan Aini di pundakku, dan satu lagi di pundak Akil. Saat kami berjalan menuju rumahnya, ada sesuatu yang aneh. Aku merasa kaki Aini tidak menyentuh tanah, seperti melayang. Aku berusaha menenangkan diriku, tapi rasa takut semakin kuat. Pelan-pelan, aku memberanikan diri untuk melihat ke wajah Aini. Dan benar saja, dia tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa, itu senyum licik, dengan mata yang melotot penuh kemenangan. Senyum itu begitu mengerikan, hingga aku langsung melepas rangkulannya dan berlari sekencang-kencangnya. Widya, sialan, kau ninggalin gue, teriak Akil di belakangku. Aku menoleh dan melihat Aini, melompat, lompatannya tinggi, seperti melayang di udara, sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Tapi Akil, dengan sekuat tenaga, berhasil menahan tubuh Aini. Kami semua mulai panik, merasa tak sanggup lagi menghadapi situasi ini. Namun akhirnya, setelah dibacakan doa lagi, Aini benar-benar sadar. Guru-guru memutuskan untuk mengadakan yasinan di sekolah keesokan harinya, berharap semua gangguan ini bisa berakhir. Malam itu, kami akhirnya pulang ke rumah Aini setelah merencanakan untuk mengundang Ustadz keesokan harinya untuk yasinan. Aku, Aini, dan Akil tidur bertiga di ruang tamu rumah kecil Aini. Rumah itu sederhana, dengan sekat-sekat kecil membagi ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Di depan rumah ada sumur tua yang semakin membuat suasana mencekam. Kami berusaha tidur di tengah ruang tamu, dengan kasur diletakkan di lantai. Aini tidur di tengah, aku di satu sisi, dan Akil di sisi lain, agak menjauh di bawah sofa kayu yang keras. Meskipun kami berusaha tertidur, tak ada satupun dari kami yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Akil bahkan bercanda sambil bilang, gue mau dekatan, tapi nggak enak, kan bukan muhrim. Padahal jelas dia ketakutan, begitu juga aku. Ketegangan makin terasa ketika sekitar tengah malam, Aini terbangun sambil menangis. Wit, tutup jendelanya. Tolong, jangan biarkan dia masuk, ucapnya lirih, dengan tatapan cemas yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke arah jendela, melihat keluar, tidak ada apa-apa, tapi entah mengapa suasananya terasa sangat aneh. Akhirnya, dengan rasa takut yang kian menjadi, aku bangun dan menutup jendela tersebut. Akil pun ikut bergerak, memastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat. Namun, sebelum kami bisa kembali tenang,
Aini tiba-tiba berkata dengan suara pelan. Dia bilang, setiap malam Jumat, dia akan datang, satu persatu, mendatangi kita semua. Ucapannya membuat seluruh bulu kudukku berdiri. Aku tak tahu harus berkata apa, hanya bisa berdoa dalam hati. Esok harinya, kami mengadakan yasinan di sekolah. Ustadz yang dipanggil datang, dan ruangan penuh dengan orang-orang yang duduk lesehan, membaca ayat-ayat suci. Namun, di tengah-tengah acara, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Aku mencium wangi melati yang sangat menyengat, dan pundakku tiba-tiba terasa sangat sakit. Aku ingat cerita-cerita bahwa jika seseorang hendak kerasukan, tubuh mereka biasanya mulai sakit terlebih dahulu. Dalam kepanikan, aku memukul pundakku dengan keras, mencoba menghilangkan rasa sakit itu. Namun, di sampingku, Aini tiba-tiba terbangun dengan teriakan keras, kerasukan lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya begitu menyeramkan, dan dia menyuruh semua orang pergi. Suasana kacau, orang-orang mulai panik. Ustadz yang memimpin yasinan segera mengambil alih, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti, muji, 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 aku tidak tahu apa arti kata itu. Mungkin itu adalah istilah Jawa atau doa tertentu. Dengan kesabaran dan ketenangan, Ustadz itu berhasil menenangkan Aini. Akhirnya, setelah doa-doa dibacakan lagi, sosok yang merasuki Aini pergi, dan Aini kembali sadar. Kami semua lega, tapi kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam. Setelah insiden itu, kami memutuskan untuk tidak menggunakan gudang itu lagi sebagai ruang organisasi. Kami merasa sudah terlalu banyak mengganggu penghuni tempat itu, dan kami menyerah. Namun, meskipun kami berhenti menggunakan gudang, kejadian-kejadian aneh terus menghantui kami. Aini, yang sebelumnya tidak pernah mengalami hal-hal supranatural, mulai bisa melihat hal-hal yang di luar nalar. Setiap kali kami melewati tempat-tempat tertentu, dia bisa merasakan kehadiran sesuatu, atau bahkan melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata. Aku, sebagai sahabatnya, ikut merasa cemas setiap kali mendengar ceritanya. Suatu hari, dia berteriak di tengah jalan raya, mengatakan bahwa dulu ada orang yang kecelakaan di tempat itu. Aku jadi semakin takut berada di dekatnya, takut melihat atau merasakan hal yang sama. Hal-hal aneh juga terus terjadi di organisasi kami. Pernah saat mengadakan ospek, aku menyuruh 3 adik kelas naik ke lantai 3 untuk mengambil sesuatu. Malam itu gelap, dan dari bawah, kami bisa melihat siluet mereka naik ke atas. Namun, yang aneh, jumlah mereka tampak seperti 4 orang, padahal seharusnya hanya 3. Ketika mereka turun, jumlahnya kembali 3, dan kami semua bingung siapa orang keempat yang terlihat bersama mereka tadi. Setelah semua kejadian itu, kami belajar satu hal penting, dimanapun kita berada. Meskipun manusia memiliki derajat lebih tinggi, kita tetap harus sopan dan menghormati tempat-tempat yang mungkin dihuni makhluk lain. Jangan pernah meremehkan apa yang tak terlihat, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Nah, itulah cerita gue kali ini, pengalaman yang campur aduk antara takut dan konyol, tapi penuh pelajaran juga. Pada akhirnya, dari semua kejadian ini, gue sadar bahwa dimanapun kita berada, kita harus selalu jaga sikap, karena kita nggak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin terganggu sama keberadaan kita. Mungkin ceritanya bikin kalian merinding, atau malah ketawa. Gue harap kalian tetap menikmati cerita ini. Ingat, kita mungkin lebih kuat, tapi nggak ada salahnya menghormati apa yang nggak kelihatan. Buat kalian yang masih setia mendengarkan Karam Kali Aja Seram, jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan hati-hati kalau kalian berada di tempat-tempat gelap. Siapa tahu, ada yang ikut sama kalian. Karam Kali Aja Seram. Kali Aja Seram.
kusam, bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi.